Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua dimanapun adik-adik berada dan dimanapun adik-adik membuka video ini. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk pertemuan kali ini atau video pertama ini, saya akan membahas tentang anggaran bahan baku, di mana pada minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang anggaran produksi. Dan untuk anggaran bahan baku ini, adapun sub pokok bahasan yang harus adik-adik tahu. Yang pertama adalah tujuan penyusunan anggaran biaya bahan baku. Yang kedua adalah anggaran pemakaian kebutuhan bahan baku. Yang ketiga adalah anggaran persediaan bahan baku. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran pembelian bahan baku. Dan yang kelima adalah anggaran pembelian bahan baku. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah anggaran biaya bahan baku. Kita masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan anggaran bahan baku? Anggaran bahan baku ini sebenarnya adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Nah, bahan baku ini digunakan dalam proses produksi, dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan bahan baku langsung atau direct material, dengan bahan baku tidak langsung atau yang dikenal dengan indirect material. Nah, dalam bahan baku ini ada yang disebut dengan bahan penolong dengan bahan utama. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mau membuat buku, kita membutuhkan kertas dengan lem. Kertas ini merupakan bahan utama, sedangkan lem ini merupakan bahan penolong. Jadi bahan baku atau direct material yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan produk jadi. Bahan baku atau bahan utama, bahan pokok yang merupakan komponen utama dari suatu produk. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan bahan baku. Nah, untuk mencari anggaran biaya bahan baku, adapun rumus yang adik-adik bisa gunakan, yaitu anggaran biaya bahan baku sama dengan KST dikali dengan HST, di mana KST itu adalah kuantitas standar bahan baku yang dipakai dan HST adalah harga standar bahan baku. Nah, sebelum kita mencari anggaran bahan baku, terlebih dahulu adik-adik harus mencari dulu KST-nya atau kuantitas standar bahan baku yang dipakai dengan rumus KST sama dengan P dikali KSBB, di mana P adalah unit equivalent product dan KSBB adalah kuantitas standar bahan baku per unit produk. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, perkiraan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, perkiraan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, dasar perkiraan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. Yang keempat adalah sebagai dasar penentu komponen harga pokok produk karena pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Dan yang kelima adalah sebagai dasar pengawasan, pengendalian, penggunaan, dan biaya bahan baku. Jenis-jenis anggaran bahan baku yang harus adik-adik tahu ada empat. Yang pertama ada namanya anggaran kebutuhan bahan baku. Yang kedua ada namanya anggaran pembelian bahan baku.
yang ketiga adalah ada namanya anggaran persediaan bahan baku, dan yang terakhir adalah anggaran biaya pemakaian bahan baku. Nah, keempat jenis anggaran ini atau jenis anggaran bahan baku ini yang kita nanti mau buatkan bagaimana menyusun anggarannya pada masing-masing jenis anggaran ini. Kita masuk ke yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Bagaimana menyusun anggaran kebutuhan bahan baku? Anggaran ini sebenarnya disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang yang berisi rincian. Yang pertama, jenis barang jadi yang diproduksi. Yang kedua, jenis bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Dan yang keempat, standar kebutuhan, penggunaan bahan baku. Dan yang kelima, waktu penggunaan bahan baku. Dan yang keenam, jumlah masing-masing jenis bahan baku untuk barang jadi. Nah, ini penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku, rincian yang harus ada tahu. Yang kedua, kita masuk ke penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode mendatang. Dan perinciannya, yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, jumlah yang harus dibeli. Yang ketiga, harga persatuan atau bahan baku. Nah, adapun formula atau rumus untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku harus ada tahu. Yang pertama, kebutuhan bahan baku untuk produksi ditambah dengan persediaan akhir bahan baku, itu merupakan jumlah kebutuhan bahan baku dikurangi dengan persediaan awal bahan baku, itu merupakan pembelian bahan baku. Nah, yang ketiga, kita masuk ke penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini sebenarnya disusun sebagai suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan yang terdiri dari jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing bahan baku yang tersisa sebagai persediaan, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, dan yang terakhir adalah nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Nah, dalam persediaan bahan baku ini ada yang disebut dengan biaya pesanan dengan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan atau ordering cost selalu berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Sama dengan biaya penyimpanan juga atau carrying cost yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah anggaran biaya pemakaian bahan baku. Nah, dalam anggaran ini kita merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dan dihitung dalam satuan moneter, ya, dalam satuan moneter yang berguna sebagai perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan dan sebagai pengawasan penggunaan bahan baku yang meliputi yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk proses produksi. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Yang keempat, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan. Yang kelima, jenis produk yang dihasilkan. Yang keenam, waktu penggunaan bahan baku. Oke. Itulah teori atau pembahasan mengenai anggaran bahan baku. Adapun nanti contoh masing-masing jenis
anggaran bahan baku. Nanti pada video berikutnya saya akan membahas mulai dari penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku, kemudian penyusunan anggaran pembelian bahan baku, dan yang ketiga penyusunan persediaan bahan baku, dan yang terakhir adalah menyusun anggaran biaya pemakaian bahan baku. Nah, demikianlah video yang sempat saya sampaikan kepada adik-adik semua sebagai pembahasan, sebagai materi untuk anggaran biaya bahan baku. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.